Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamal Pasalongi dari SMA Negeri Anam Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan mengetengahkan satu praktik baik saya yang saya sebut dengan Sahara, satu hari, satu artikel, sebuah strategi penguatan literasi menuju sukses TKA atau tes kemampuan akademik di SMA Negeri Anam Baru. Apa yang kemudian menjadi latar belakang atau situasi awal dari program ini? Yang pertama kita pahami bahwa literasi dan numerasi itu menjadi salah satu indikator capaian dalam rapor mutu pendidikan di sebuah satuan pendidikan. Kita pahami juga bahwa berdasarkan PISA 2022, Indonesia termasuk masih rendah dalam persoalan literasi dan numerasi. Kita peringkat 68 dari 80 negara. Hal yang lain adalah literasi banyak yang menganggap sebagai hanya kebiasaan membaca. Nah, ini kesalahan persepsi bahwa literasi itu bukan sekedar membaca saja, tetapi literasi itu bagaimana kita memahami makna apa yang dibaca, menafsirkan informasi apa yang kita baca, dan bahkan mengambil keputusan berdasarkan apa yang kemudian informasi yang kita baca itu. Nah, saya sebagai guru bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam membangun budaya literasi di sekolah. Apalagi saat ini, di tahun 2025 ini ternyata ada tuntutan agar anak-anak kita nanti itu masuk di dalam TKA atau tes kemampuan akademik. Nah, ternyata di dalam tes kemampuan akademik ini itu menuntut kemampuan membaca teks-teks panjang dan analitis. Sehingga tantangan-tantangan yang kita hadapi di sekolah ini, saya sudah melakukan asesmen awal terhadap murid-murid saya di sekolah ini. Dengan soal-soal TKA yang saya lakukan, contoh-contoh soal TKA, kemudian contoh-contoh teks yang panjangnya 350 kata yang dipersyaratkan dalam soal-soal TKA. Ternyata saya dapati bahwa pertama minat baca murid-murid kita itu memang rendah. Dan yang terpenting adalah daya tahan baca mereka itu lemah. Itu kita bisa lihat mereka cepat bosan, mereka tidak memahami apa yang kemudian mereka baca. Dari hasil wawancara dengan siswa, dengan murid-murid kita, mereka masih menganggap bahwa membaca itu menjadi sebuah tugas, bukan sebuah kebutuhan. Nah, di samping itu mereka tidak terbiasa untuk membaca artikel-artikel panjang ya yang sifatnya rutin, sehingga mereka menjadi lemah daya tahannya di dalam membaca. Memang di sekolah ini pernah saya lakukan beberapa kali program-program yang sifatnya literasi. Misalnya pernah saya lakukan presensi literasi dan blog literasi, dan itu masih berlangsung, tetapi saya belum pernah fokus kepada bagaimana siswa atau murid-murid kita ini itu fokus pada teks-teks panjang itu dan bagaimana mereka bisa memahami teks-teks itu. Nah, karena itu saya merasa ada hal yang harus saya lakukan, sebuah kegiatan literasi yang sederhana, konsisten dan menyenangkan. Karena itulah saya memilih Sahara. Sahara itu adalah sebuah akronim dari satu hari, satu artikel. Teknisnya bagaimana? Teknisnya itu seperti ini. Siswa atau murid-murid kita itu membaca satu artikel dalam satu hari. Panjangnya saya tentukan 350 sampai 400 kata, dan itu sesuai dengan minat murid. Dan mereka pun mendapatkan artikel itu boleh dari mana saja. Bahkan dengan menggunakan AI. Contoh misalnya, mereka saya anjurkan untuk mengetik artikel 350 kata dengan tema yang mereka sukai di ChatGPT. Akhirnya mereka dapatkan dan mereka baca. Paling lama waktu membaca mereka itu 5. Kalaupun ada yang sampai 10 menit itu tidak sampai. Karena hanya 350 kata. Dan menurut mereka itu tidak membebani. Karena selama satu hari itu mereka hanya diwajibkan untuk membaca satu artikel 350 kata. Tapi tidak sampai di situ. Setelah mereka baca, maka saya melakukan refleksi. Ada beberapa strategi yang saya lakukan sehingga mereka bisa memahami apa yang mereka baca itu. Yang pertama ada yang saya sebut dengan strategi refleksi metode 321. 3 hal baru
yang kamu dapatkan setelah membaca teks tersebut. Kemudian 2 pertanyaan yang muncul dalam pikiranmu setelah membaca teks tersebut. Ini untuk menguatkan analisis mereka terhadap bacaan dan daya kritis mereka terhadap bacaan itu. Dan yang terpenting juga adalah satu hal yang akan kamu lakukan setelah membaca artikel ini. Nah, itu yang mereka ingat dan mereka bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian strategi yang lain misalnya retrieval practice. Nah, itu mengingat kembali si bacaan tanpa melihat teks, ya. Kemudian text back itu menjelaskan isi artikel kepada teman. Nah, itu biasa mereka lakukan. Kemudian ada juga peta gagasan, ya. Misalnya mereka memvisualisasikan isi bacaan itu melalui mind mapping sederhana dan sebagainya. Nah, inilah strategi yang kemudian saya kembangkan agar membaca itu bukan sekedar membaca, tetapi membaca itu adalah memahami teks. Untuk evaluasinya, maka saya lakukan evaluasi mingguan. Pemahaman model contoh soal-soal TKA, dan kemudian bagaimana konsistensi bacaan mereka, karena setiap kelas itu memiliki bendahara artikel untuk pencatatan. Nah, saya mengecek di situ bagaimana catatan-catatan mereka terhadap judul-judul artikel yang masuk di bendahara artikel. Contohnya seperti ini. Pekan pertama ya, ini bulan 8 ya. Nah, ini jumlah artikel yang masuk, artikel setiap hari. Oke. Yang kedua. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh bagaimana bendahara-bendahara artikel yang ada di setiap kelas itu kemudian mencatat, baik mencatatnya lewat buku maupun lewat grup WhatsApp. Nah, di Sahara juga ini saya melakukan pelibatan stakeholder, pelibatan teman-teman guru yang lain. Karena memang setiap pagi ketika kita menyambut siswa, maka ada satu hal yang kita tanyakan juga. Contohnya misalnya, sudahkah membaca artikel pagi ini? Nah, seperti ini contohnya. Nah, sudah baca artikel pagi ini? Sudah? Iya, Pak. Sudah baca artikel? Sudah, Pak. Kau sudah baca artikelnya? Belum. Kau ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kemudian selanjutnya kita juga melakukan kolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran yang lain untuk melakukan refleksi membaca 321 tadi itu. Jadi teman-teman guru ketika mereka mulai mengajar, mereka meluangkan waktu 5 menit sampai 10 menit untuk bertanya kepada anak-anak atau murid-murid kita bagaimana refleksi bacaan mereka dalam 321 tadi itu. Silakan berdiri dulu. Oke, 3 hal yang kau ingat dan bermanfaat. Karena judulnya itu saya Pak, AI dalam kehidupan manusia. Pertama yang hal yang saya tahu, ternyata bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Sudah baca artikel pagi ini? Tentang apa itu? Kira-kira 3 hal baru yang kamu dapatkan setelah membaca artikel itu? Saya dapatkan dari itu kita harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Jadi program 321. Siapa yang hari ini sudah baca artikel? Iya, coba Awalia. Coba kemukakan hal-hal apa yang kamu dapat dari situ. Ya, silakan menghadap ke temannya. Sebutkan 3 hal penting dalam artikel. Apakah anakku sudah membaca artikelnya? Sudah. Ya. Jadi saya akan bertanya 3 hal tentang bacaan artikel anak-anakku sekalian. Bagaimana refleksi kita terhadap Sahara ini setelah kita lakukan selama 2 bulan terakhir ini? Jadi kita
laksanakan sejak bulan Agustus dan September. Dan sampai hari ini pun masih berlangsung. Ada dampak positif dari Sahara ini yang saya saksikan di murid-murid kita. Yang pertama adalah sikap membaca mereka lebih positif. Pemahaman teksnya juga semakin meningkat. Karena berapa strategi tadi yang saya lakukan, misalnya 321 itu cukup memberikan mereka pemahaman terhadap apa yang mereka baca sehingga mereka bisa ingat dan mereka bisa paham. Dan yang lebih penting adalah bahwa stamina membaca mereka itu sudah mulai terlatih. Mereka tidak akan kaget lagi ketika akan berhadapan dengan teks-teks yang panjang di TKA. Dan perlu dipahami bahwa memang yang terdekat dengan TKA itu adalah kelas 12. Tetapi program Sahara ini itu sudah kita berlakukan dari kelas 10, 11, dan 12. Nah, tentu saja budaya literasi kemudian tumbuh. Pembicaraan-pembicaraan tentang artikel apa yang kamu baca, bagaimana bacaanmu, apa maknanya, dan seterusnya, itu sudah mulai berkembang di sekolah kita ini. Dan yang terpenting juga adalah kolaborasi dengan teman-teman guru semakin kuat. Bagaimana teman-teman guru berpartisipasi juga untuk kemudian merefleksi bacaan dari murid-murid kita. Memang ke depan yang harus kita jaga itu adalah bagaimana konsistensi kegiatan seperti ini. Nah, saya berharap bagaimana rencana pengembangan ke depan dari Sahara ini. Yang pertama saya inginkan bagaimana Sahara nanti ini itu terintegrasi pada lintas mata pelajaran. Bagaimana kemudian di sekolah kita ini, itu Sahara ini menjadi sebuah program. Akan nanti ada kompetisi-kompetisi literasi, terus kemudian ada publikasi-publikasi di media mengenai kegiatan-kegiatan literasi kita ini. Saya juga sudah melakukan sosialisasi dengan teman-teman. Nah, bagaimana nanti Sahara ini? Sahara ini membuktikan bahwa perubahan besar itu selalu berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Satu artikel sehari itu melatih murid-murid kita untuk berpikir kritis dan membentuk karakter pembelajar sejati mereka. Sahara ini itu inovasi yang mudah direplikasi oleh sekolah-sekolah lain. Setiap hari adalah kesempatan belajar. Satu artikel sehari itu adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Salam literasi. Saya Jamal Pasalongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya program satu hari satu artikel di SMA Negeri 6 Baru ini sangat inspiratif karena melalui program ini siswa dapat meningkatkan minat baca dan menulis sekaligus melatih kemampuan mereka secara berpikir kritis. Jadi menurut saya program kerja yang dilaksanakan oleh Pak Jamal itu memberikan dampak positif bagi kita semua, terutama bagi kelas 12, karena saat ini saya pribadi saat ini sedang persiapan untuk menghadapi yang namanya TKA, tes kompetensi akademik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahlita dari kelas 10-2. Menurut saya dengan adanya satu hari dengan satu artikel, manfaat yang saya dapatkan yang pertama adalah menambah wawasan dan pengetahuan, kemudian yang kedua melatih berpikir secara kritis, kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan bahasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Muladi, salah satu guru di SMA Negeri 6 Baru. Menurut saya, terkait adanya program satu hari satu artikel akan sangat bagus dan bermanfaat untuk siswa karena dinilai mampu meningkatkan literasi dalam hal membaca, setidaknya mampu memberikan motivasi untuk siswa. Saya Sahabuddin SPD MPD, Kepala UPT SMA Negeri 6 Baru, ingin menyampaikan bahwa pribadi kami sangat mendukung penuh terhadap program
kegiatan satu hari satu artikel, dalam hal ini Sahara. Program ini memiliki dampak yang sangat positif bagi peningkatan budaya literasi numerasi di lingkungan sekolah kami, yang pada akhirnya nanti akan tercermin pada rapor mutu pendidikan sekolah kami.